Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Falahian dengan NPM 1917051049 dari kelas B di mata kuliah Desain Analisa Algoritma. Kali ini di tugas analisis algoritma, saya akan menganalisis 3 algoritma yang sudah diberikan, yaitu yang pertama algoritma bubble short, kedua algoritma quick short, dan ketiga algoritma merge short. Langsung saja ke yang pertama, algoritma bubble short. Algoritma bubble short ini merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang tepat. Algoritma ini mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil, yang disebutnya ascending atau sebaliknya yang disebutnya descending. Secara sederhana bisa didefinisikan algoritma bubble short adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Selanjutnya di sini kompleksitas algoritmanya. Yang pertama kita lihat di base case. Di base case ini bisa disebut bahwa tidak ada terjadinya pertukaran data. Jadi di pengecekan pertama tidak ada pertukaran, lalu pertukarannya selesai dengan perbandingan yang segitu. Di sini di contoh yang sebelah kiri ada 4 data dalam satu array. Bisa dilihat dia melakukan pengecekan 3 kali. Di sini bisa saya contohkan indeks ke 0 sama indeks pertama, karena sebelah kiri lebih kecil daripada sebelah kanan, jadi tidak ada pertukaran data di sini. Seterusnya seperti itu. Maka di sini ada jumlah perbandingannya 3 kali, maka n sama dengan 4. Lalu ada contoh kedua di sini. Di sini sama di contoh yang pertama bahwa dalam satu array tidak ada pertukaran yang terjadi karena di sini base case-nya seperti itu di dalam algoritma bubble short. Maka jumlah perbandingannya ada 9 kali, maka n sama dengan 10. Selanjutnya di sini ada average case. Average case ini bisa dibilang bahwa prosesnya menemukan hasil, bahwa bisa dibilang berhasil dari algoritma tersebut. Maka contohnya ada di sini. Di sini ada satu array, ada 4 data. Bisa dilihat isinya 5, 3, 8, dan 2. Di sini perbandingan indeks 0 dan indeks pertama 5:3, maka ditukar posisinya karena di kiri lebih besar daripada yang di kanan itu, maka ditukar. Lalu perbandingan indeks pertama dan indeks kedua 5:8, maka di sini tidak tertukar karena kiri lebih kecil daripada kanan. Lalu indeks kedua dan indeks ketiga 8 dan 2. Di sini terjadi pertukaran dikarenakan yang sebelah kiri lebih besar daripada yang sebelah kanan. Elemen yang sebelah kiri lebih besar daripada sebelah kanan. Karena di sini ditemukan ada pertukaran, maka dilakukan lagi perbandingan dari awal, dari indeks 0 sampai ke indeks ketiga. Dilakukan terus-menerus sampai tidak adanya lagi memungkinkan terjadinya pertukaran di dalam satu iterasi. Di sini bisa dilihat perbandingannya ada 9, n-nya sama dengan 4. Average case-nya n pangkat 2 dikurang 7. Dari analisis yang telah dilakukan bahwa dapat disimpulkan bahwa average case-nya n pangkat 2 minus a. 0 kurang dari a kurang dari n pangkat 2. Maka big O-nya 0 n pangkat 2. Selanjutnya ada worst case. Worst case ini bisa dimaksudkan tidak ditemukannya solusi dari algoritma tersebut. Di sini dicontohkan yang seperti tadi yang saya jelaskan, sampai tidak adanya pertukaran data tersebut. Pertukaran data di dalam satu iterasi tersebut.
Di sini jumlah perbandingannya 12 kali karena sampai 4 kali proses untuk melakukan pengecekan apakah adanya pertukaran data lagi atau tidak. Di sini bisa dilihat yang di keempat ini tidak ada sama sekali pertukaran data dikarenakan dari proses yang pertama, yang dua dan ketiga sudah terjadi. Sudah disortir. Maka di sini ditulis jumlah perbandingannya 12 kali n sama dengan 4. N ini jumlah datanya. Nah, di sini juga sama, di sini worst case, contoh worst case-nya dengan jumlah data sama dengan 5. Bisa dilihat di sini, maka worst case-nya n pangkat 2 minus n. Lalu big OH-nya juga 0 sama dengan n pangkat 2, sama kayak yang tadi. Lalu dapat disimpulkan dari bubble short ini bahwa O n pangkat 2. Lalu di sini ada algoritma yang kedua yaitu quick short. Algoritma quick short adalah algoritma pengurutan yang dilakukan dengan membuat partisi-partisi dan sorting dilakukan per partisi. Oleh karena itu, algoritma ini juga disebut sebagai partition exchange short. Di sini ada ilustrasinya yang saya dapatkan dari internet. Jadi dia mencari pivot dahulu, lalu ada pertukaran datanya. Lanjut saja ke analisa kompleksitasnya. Di sini ada base case-nya. Kompleksitas prosedur partisi adalah Tn sama dengan Cn sama dengan On. Sehingga kompleksitas algoritma quicksort menjadi dalam bentuk relasi recurrence. Bisa dilihat di sini penyelesaian persamaannya dilakukan seperti ini. Persamaan terakhir dapat diselesaikan karena basis rekursif adalah ketika ukuran tabel sama dengan 1. N per 2 pangkat K sama dengan 1. Jadi K sama dengan 2 log N. Sehingga Tn sama dengan NT1 ditambah Cn 2 log N. Na plus Cn 2 log N. Jadi di sini bisa dilihat On 2 log N. Maka base case-nya seperti ini. Lalu di sini ada average case. Terjadi jika pivot dipilih secara acak dari unsur tabel dan peluang setiap unsur dipilih menjadi pivot adalah sama. Rata-rata jumlah tingkatan perbandingan di atas semua permutasi urutan masukan dapat diperkirakan dengan teliti dengan pemecahan hubungan parulangan. Bisa dimengerti maksud saya tadi seperti itu. Lalu di sini ada average case-nya sama seperti base case-nya tadi. Di sini worst case-nya. Kasus ini terjadi bila pada setiap partisi pivot selalu elemen maksimum atau elemen minimum. Hal ini menyebabkan pembagian menghasilkan tabel kiri atau kanan berukuran 1 elemen dan tabel kanan atau kiri berukuran n-1 elemen. Jadi bisa dimengerti worst case dari quicksort tersebut. Maka worst case ini big O-nya On pangkat 2 sama kayak bubble short tadi. Lalu big O dari algoritma quicksort bisa disimpulkan adalah sebagai berikut. Lalu yang terakhir ada merge sort. Merge sort ini adalah algoritma pengurutan yang dilakukan dengan membagi sekelompok data yang akan diurutkan menjadi beberapa kelompok
kecil terdiri maksimal 2 nilai untuk dibandingkan dan lagi secara keseluruhan. Nah, di sini ya kita lihat ada ilustrasinya. Ilustrasi di sini sangat menggambarkan dengan jelas bagaimana merge sort ini bekerja. Jadi ada satu tadi, terus dibagi lagi menjadi kecil-kecil, lalu diambil, diurutkan kembali seperti itu. Merah-merahnya, maksudnya kotak yang ada merahnya ini nilai yang sedang dibandingkan, maksudnya seperti itu. Di sini bisa karena yang tadi dimaksud dengan membagi sekelompok, jadi dia membagi 2 kelompok untuk dibandingkan secara masing-masing tersebut. Lalu di sini best case, average case, worst case-nya bisa di sini dilihat. Merge sort akan selalu membagi 2 sub array-nya hingga mencapai basis, sehingga kompleksitas dari algoritma merge sort berlaku untuk semua kasus. Jadi semuanya sama, worst case sama dengan best case sama dengan average case. Jadi di sini T1 sama dengan 0, Tn 2T, N per 2 ditambah 2N. Lalu memilih ini, maka diperoleh Tn 2 pangkat I Tn per 2 ditambah 2 In ditambah Nt 1 ditambah 2N dikali log N, 2N dikali log N sama dengan 0N pangkat 2 log N. Jadi di sini disimpulkan bahwa Big O algoritma merge sort adalah seperti berikut. Lalu di sini kompleksitas waktu asimptotik bisa dilihat di situ. Kelompok algoritma O1 dinamakan dengan konstan. O log N dinamakan dengan logaritmik. On ditambahkan dengan lanjar. On log N ditambahkan N log N. On pangkat 2 dinamakan kuadratik. On pangkat 3 dinamakan kubik. O2 pangkat N dinamakan eksponensial. On faktorial dinamakan faktorial. Di sini ada urutannya, kompleksitasnya. Jadi yang terbesar adalah faktorial. Jadi yang tidak kompleks adalah konstan. Jadi ini Big O-nya ya, dari 3 algoritma tersebut bisa dilihat. Jadi kita bisa simpulkan bahwa merge sort adalah yang terkompleks dan bubble sort sama quick sort nilainya equal atau sama. Nah, di sini bisa dilihat lagi tadi cara perhitungannya. Di bubble sort kita dapat 6N pangkat 2 min N plus 1. Jadi Big O-nya N pangkat 2. Di quick sort kita dapatkan 8N plus 13. Lalu di merge sort kita dapatkan N pangkat 2 log N. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam segi penjelasan atau dalam segi representasi dari apa yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.